Kalau antum tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu akidahnya apa? Akidah salaf ya akhi. Nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya kitab namanya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Di kitab tersebut antum akan lihat pernyataan akidah beliau, bahwasanya beliau menyerukan kepada kaum muslimin itu untuk berakidah sebagaimana para salafus saleh itu berakidah. Ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini nanti yang dibawa oleh murid beliau siapa? Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah nanti punya kitab akidah Lum'atul I'tiqad, ini disusun oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Di sini i'tiqad salaf itu beliau sampaikan. Maka tidak heran Al-Imam Ibnu Shalah ini juga akidah salaf. Dari mana kita bisa melihat akidah salaf yang ada pada diri Al-Imam Ibnu Shalah ini? Jadi kita nggak heran kan melihat rangkaian sanad gurunya tadi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru kemudian kepada Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, kemudian sampai kepada Al-Imam Ibnu Shalah ini. Secara madhab fikihnya beliau bermadhab Syafi'i, kemudian secara akidahnya beliau menempuh madhab salaf. Nah, antum nanti kalau mau melihat tariqah beliau di dalam berakidah ini, Al-Imam Ibnu Shalah itu punya kumpulan-kumpulan fatwa. Alhamdulillah sudah dicetak kitab ini, yaitu Fatawa Ibnu Shalah, kumpulan dari fatwa-fatwanya Al-Imam Ibnu Shalah. Di dalam fatwa-fatwanya Al-Imam Ibnu Shalah itu ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepada beliau tentang bagaimana memahami ayat-ayat sifat dan bagaimana memahami hadis-hadis sifat. Jawaban beliau adalah imani sebagaimana para salaf itu mengimani. Ini mungkin kalau ada sedikit waktu kita baca ini salah satu komentar beliau terhadap madhab salaf di dalam berakidah. Pertanyaan yang diajukan kepada Al-Imam Ibnu Shalah, rajulan tashajara fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbukum fi kulli lailatin ila sama'id dunya, al-hadis. Jadi ada dua orang yang berdebat tentang makna dari hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga akhir malam. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu mengatakan yanzil, ya Allah turun, itu aja. Wa kadza fi jami'is sifat, demikian pula dengan hadis-hadis sifat yang lain. Wa jami'il ayat, dan juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wal akhbar, dan khabar-khabar ataupun hadis-hadis lainnya yang menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La tuta'awwal, jadi tidak ditakwilkan. Kewajiban kita mengimaninya. Itu salah satu di antara dua orang yang berdebat tadi, dia mengatakan demikian. Yang satunya mengatakan enggak, itu ditakwilkan. Itu takwilnya Allah turun itu bukan Allahnya yang turun, tetapi yang turun rahmatnya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada yang berdebat yang demikian ini. Wa kullu wahidin, tiap-tiap dari kedua orang yang berdebat ini yadda'i as-sihhata fi qawlihi, dia meyakini, menganggap pendapatnya lah yang paling benar gitu. Maka apa jawaban engkau wahai Imam Ibnu Shalah gitu? Maka beliau menjawab, alladzi alaihi as-salihuna minas salafi wal khalaf radhiyallahu anhu al-iqtisaru fi dzalika wa amsalihi 'ala al-imanil jumali, yang ditempuh oleh orang-orang soleh dari zaman salaf maupun zaman khalaf. Kata beliau, al-iqtisar itu mencukupkan untuk apa? Fi dzalika wa amsalihi, di dalam hadis tersebut dan hadis-hadis yang semisal, mereka mencukupkan untuk apa? Alal iman al-jumali, mengimaninya secara global.
wal jumali biha wal i'rad 'anil khaul, dan berpaling dari mencari untuk mendalami maknanya secara terperinci. Al khaut itu yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Ketika membaca ayat sifat sudah baca imani, selesai. Ketika membaca hadis nuzulullah, Allah Subhanahu wa taala yanzil di sepertiga malam, sudah baca imani. Habis itu selesai, diam, nggak usah lanjutkan berdebat. Ini yang beliau sampaikan. Al-khaut an ma'aniha wal i'rad anil khaut fi ma'aniha. Mereka semuanya itu berpaling dari memperdalam maknanya itu. Ma'atiqadit taqdis al-mutlaq. Bersamaan dengan itu mereka juga meyakini untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, wa annahu laisa ma'naha ma yufhamu min mithliha fi haqqil makhluk, dan tidak memahami hadis-hadis sifat itu semisal dengan apa yang digambarkan terhadap makhluk. Ketika nanti ada gambaran di dalam benak kita, turunnya seperti turunnya burung dari atas ke bawah, itu sudah tasbih. Ini nggak boleh menggambarkan yang demikian. Sudah imani saja ayat itu tanpa menggambar-gambarkan di dalam benak kita turunnya seperti apa, turunnya seperti apa. Beliau mengatakan wallahu a'lam. Udah sampai situ aja beliau menjawab. Beliau tidak menghukumi mana yang benar gitu. Ini nasihat beliau. Ini yang menunjukkan bahwasanya lurusnya akidah beliau ini di dalam dalam mengimani nusus-nusus sifat. Oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah itu di dalam Syiar A'lam An-Nubala ketika memberikan komentar kepada beliau mengatakan wa kana matinad diyanah. Al-Imam Ibnu Shalah ini agamanya itu kuat, matinad diyanah, salafiyal jumlah. Beliau salafi. Secara umum beliau itu salafi. Sahihan nihlah, benar sahih nihlahnya itu arah beragamanya itu. Nihlah itu diungkapkan kepada kelompok dalam beragama. Oleh karena itu sebelumnya itu para ulama itu ketika menyusun kitab-kitab firqah itu para ulama menamakannya al-milal wan nihal. Jadi milal itu jamak dari millah, ini agama yang selain Islam. Nanti di dalam Islam ada kelompok-kelompok, sekte-sekte, itu disebut nihal, nihlah. Nah, adapun nihlahnya Al-Imam Ibnu Shalah ini yaitu kelompok-kelompoknya di dalam Islam. Al-Imam Ibnu Shalah masuk ke dalam kelompok yang sahih. Ini beliau ditegaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Syiar A'lam An-Nubala, sahihan nihlah. Kafan 'anil khawdi fi mazallatil aqdam. Beliau itu menahan diri, mencukupkan atau berhenti dari memperdalam permasalahan-permasalahan yang bisa menggelincirkan kaki. Maksudnya menggelincirkan kaki itu apa? Menggelincirkan keimanan di dalam asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat tadi ketika beliau ditanya begitu tentang dua orang itu, ditanya mana yang benar dari keduanya itu, beliau tidak menghukumi ini mana yang benar mana yang enggak. Tapi yang harusnya kita lakukan demikian terhadap nusus sifat, terhadap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, imani sebagaimana sampai kepada kita, kemudian tidak berlarut-larut di dalam mendiskusikan dan memperdebatkan itu gitu. Karena nanti meskipun benarnya bagaimana posisi seseorang ya di dalam memperdebatkan ayat-ayat sifat itu, nanti di dalam langkah-langkah selanjutnya ada saja ketergelinciran. Wal'iyadu billah, tanpa mengurangi penghormatan saya kepada salah seorang asatidzah. Ketika berlarut-larut dalam perdebatan ayat-ayat sifat itu, ada yang kemudian tergelincir, kemudian menggambarkan di papan tulis ini bumi bulat, kemudian Allah, waliyadzubillah. Yang seperti ini sudah tasbih olehnya. Itu sudah tasbih, sudah penggambaran yang seperti itu, nggak boleh.
tetapi imannya saja hadis sifat itu selesai sudah, dan kemudian jangan berdebat yang demikian itu. Yang seperti ini ketergelinciran, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari ketergelinciran ini. Nah, yang kita teladani salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Shalah ini. Beliau menahan diri untuk tidak berlarut-larut dalam permasalahan ini, memperdebatkannya, karena yang demikian ini bisa menggelincirkan keimanan kita, waliyadzubillah. Mu'minan billah, beliau beriman kepada Allah, kata Al-Imam Ibnu Shalah, wa bima jaa'a 'anillahi min asma'ihi wa nu'utihi, dan mengimani seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dipersaksikan oleh siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi terhadap Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah. Nah, sampai di sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah salah satu contoh teladan seorang yang bermadhab Syafi'iyah namun akidahnya akidah salaf. Inilah yang menjadi salah satu pilihan saya. Makanya kalau antum lihat di dalam kajian-kajian saya, kok kenapa saya nggak pernah menyampaikan Ibnu Taimiyah, nggak pernah menyampaikan Syekh Utsaimin, nggak pernah menyampaikan pendapat Syekh Fauzan. Jawaban saya, yang berakidah salaf sebelum mereka itu banyak gitu. Nah, itu yang ingin saya ungkap dan ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, kepada umat sekalian, bahwasanya ada banyak para ulama kita yang menempuh thariqah salaf dari berbagai bidang keilmuan yang mereka kuasai. Nanti untuk tafsir antum akan dapati Al-Imam Al-Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi, beliau secara akidahnya juga akidah salaf. Lihat nanti di dalam tafsirnya ketika beliau melewati ayat-ayat sifat, beliau tidak mentakwilkannya. Tanya madhabnya, Syafi'i beliau. Kemudian para a'imah yang lain, bahkan Al-Imam salah satu penggawanya madhab Syafi'iyah yaitu Al-Imam Abul Abbas Ibnu Suraij itu punya risalah tersendiri di dalam untuk permasalahan akidah. Ketika beliau ditanya tentang nusus sifat, ayat-ayat sifat dan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, beliau di situ menyampaikan thariqahnya di dalam mengimani ini, kita imani. Bahkan Al-Imam Ibnu Suraij rahimahullah ini salah seorang ulama Syafi'iyah yang pada saat itu berada di Baghdad. Beliau menyatakan menterjemahkan saja ke dalam bahasa selain bahasa Arab itu nggak boleh. Saking beliau menjaganya. Iyat ya iyat, nggak boleh iyat diterjemahkan ke tangan, nggak boleh. Saking beliau menjaga untuk berakidah demikian gitu. Iyat ya iyat, nuzul ya nuzul, jangan diterjemahkan turun. Apalagi istiwa ya istiwa, jangan diterjemahkan bersemayam, waliyadzubillah. Jangan diterjemahkan bersemayam gitu. Ketika diterjemahkan bersemayam itu nanti masuk ke dalam penggambaran seseorang, nih Allah begini begini begini, itu sudah tasbih yang demikian. Maka istiwa ya istiwa, sudah Allah beristiwa di atas arsy. Kalau kemudian orang nggak paham, nah kita kan nggak dituntut untuk memahami, kita dituntut untuk mengimani. Perintahnya itu imani ayat sifat. Jangan sampai kita baru mengimani kalau sudah paham. Kita belum paham sudah diwajibkan untuk mengimani gitu. Bukan merupakan syarat harus paham dulu baru beriman, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalamkan itu, kita imani, sudah selesai tugas seorang hamba. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau tadi Lum'atul I'tiqad. Kaidahnya itu ada di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran. Ketika Allah berkalam, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang rasikh ilmunya, dalam ilmunya terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat itu, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman, kullun min 'indi rabbina. Semua ayat-ayat tersebut, baik yang muhkam yang kita pahami maknanya maupun yang mutasyabihat yang kita ini dalam memahaminya itu masih samar-samar, semuanya dari Allah, kewajiban kita mengimani. Selesai di situ. Nah, ini hendaknya ini yang kita teladani dari para ulama kita.